Bayangkan, di usia 15 tahun kamu sudah dipanggil masuk skuad Arsenal di Premier League dan Liga Champions. Atau bahkan sudah jadi pemain kunci Barcelona bersanding dengan para superstar dunia. Kedengarannya seperti mimpi kan? Tapi inilah kenyataan di era sepak bola modern. Dunia sedang berada di zaman emas para prodigi atau bocah ajaib sepak bola. Anak-anak yang masih belasan tahun tapi sudah jadi tumpuan klub-klub raksasa Eropa. Namun di balik gemerlap sorotan kamera, ada satu pertanyaan besar yang jarang kita dengar. Seberapa kuat tubuh remaja-remaja ini menghadapi kerasnya sepak bola orang dewasa? Cerita yang akan saya sampaikan ini berdasarkan penulisan artikel oleh Sarah Shepard di kolom harian The Athletic. Mari kita mulai dari beberapa nama yang bikin publik tercengang. Di Arsenal, Max Doman, baru 15 tahun, tapi sudah langganan masuk daftar skuad. Ia mengikuti jejak Ethan Nwaneri, remaja 15 tahun yang jadi pemain termuda sepanjang sejarah Liga Inggris pada 2022. Di Liverpool ada Rio Ngumoha, debut di usia 16 tahun dan langsung jadi pemenang pertandingan. Ada juga Trey Nyoni dan beberapa nama lain seperti Bradley Burrows di Aston Villa serta Josh King di Fulham. Dan tentu saja, bintang paling bersinar, Lamine Yamal. Pada usia 15 tahun 9 bulan, ia jadi debutan termuda Barcelona abad ini. Hari ini, baru berusia 18. Ia sudah mengoleksi 2 gelar La Liga, juara Euro bersama Spanyol, bahkan runner-up Ballon d'Or. Kalau melihat daftar ini, kita mungkin bertanya, apakah sepak bola sudah terlalu cepat menaruh beban besar di pundak anak-anak ini? Masalahnya bukan soal bakat atau mental. Itu sudah terbukti luar biasa. Tapi yang dipertanyakan adalah bagaimana tubuh mereka yang masih berkembang bisa bertahan menghadapi kerasnya sepak bola profesional. Contoh nyata datang dari kasus Yamal. Baru-baru ini, Barcelona dan Federasi Spanyol berselisih karena sang pemain dipaksa main dengan suntikan painkiller di laga kualifikasi Piala Dunia. Hansi Flick, pelatih Barcelona, langsung geram. Ini bukan cara merawat pemain muda. Mereka punya masa depan panjang dan kita justru merusaknya. Akibatnya, Yamal harus absen 4 pertandingan bersama Barcelona. Ini menunjukkan betapa sensitifnya situasi ketika anak muda dipaksa menanggung beban tubuh orang dewasa. Kalau kita tarik ke belakang, Wayne Rooney adalah contoh early maturer, anak muda yang secara fisik sudah seperti orang dewasa di usia 16 tahun. Itu sebabnya dia bisa langsung tampil gahar di Premier League. Tapi tidak semua remaja seperti itu. Menurut penelitian Dr. Shane Cumming, ada anak 15 tahun yang secara biologis masih seperti anak 12 tahun. Dan ada juga yang sudah setara 18 tahun. Jadi, saat kita lihat pemain muda main di level senior, sebenarnya ada perbedaan besar dalam kesiapan fisik mereka. Bahkan, meskipun tinggi badan sudah berhenti tumbuh di usia 16, bagian-bagian tulang seperti pinggul, panggul, dan pelat pertumbuhan masih belum matang sampai usia 21-22 tahun. Artinya, cedera serius bisa muncul kalau beban terlalu berat. Profesor Xabi Monasterio menegaskan bahwa remaja 16-18 tahun yang bolak-balik main di tim akademi dan tim utama punya resiko cedera parah, terutama ACL atau cedera ligamen lutut. Cedera seperti ini bisa menghancurkan karir mereka sebelum sempat berkembang. Selain itu, ada penyakit pertumbuhan seperti Sever's disease atau Osgood-Schlatter yang pernah dialami Rashford dan Varane. Bahkan, ada risiko cedera tulang punggung bawah yang bisa berdampak jangka panjang. Semua ini membuktikan tubuh mereka belum sepenuhnya siap, meski terlihat seperti superstar di lapangan. Untungnya, klub-klub besar kini punya sistem canggih untuk melindungi para wonderkid ini. Screening pertumbuhan dilakukan rutin, mengukur tinggi badan, berat, hingga memprediksi kapan tulang mereka benar-benar matang. Nutrisi super ketat. Penelitian Chelsea menunjukkan pemain akademi yang sedang masa pertumbuhan punya kebutuhan energi setara pemain senior Premier League. Kalau nutrisi kurang, tulang bisa rapuh, cedera lebih mudah datang. Di akademi modern, di Arsenal misalnya, anak-anak akademi dilatih layaknya profesional dari pagi sampai sore. Mereka diajarkan diet sehat, latihan fisik, analisis performa, hingga pendidikan mental. Inilah sebabnya lulusan akademi Arsenal seperti Saka atau Bellerin bisa langsung tampil setara, bahkan melebihi para senior saat promosi ke tim utama. Tapi perlindungan bukan hanya soal fisik,
ada juga sisi psikologis. Bayangkan, usia 15 sudah berada di ruang ganti dengan pemain senior, mendengar gosip, tekanan media, bahkan komentar pedas dari fans. Kalau tidak dijaga, anak muda bisa kehilangan growth mindset, rasa lapar untuk berkembang. Lebih parah lagi, mereka bisa terjebak gaya hidup yang salah yang akhirnya bisa merusak karir mereka. Max Doman di Arsenal, Rio Ngumoha di Liverpool, hingga Lamine Yamal di Barcelona, semuanya masih work in progress. Klub harus pintar menyeimbangkan menit bermain, latihan, nutrisi, dan beban mental. Seperti kata seorang pelatih, tujuan utama bukan sekedar bikin mereka debut muda, tapi memastikan mereka masih di level tertinggi 10-15 tahun dari sekarang. Era bocah ajaib sepak bola memang menghibur, bikin kita kagum sekaligus penasaran. Tapi di balik sorotan lampu stadion ada kerja keras medis, nutrisi, psikologi, dan manajemen risiko yang luar biasa rumit. Jadi saat kita melihat Lamine Yamal mencetak gol di Liga Champions atau Max Doman berdiri sejajar dengan para legenda Arsenal, ingatlah satu hal. Mereka bukan hanya pemain, tapi juga anak-anak yang masih tumbuh. Mereka adalah investasi masa depan sepak bola. Dan kalau dijaga dengan benar, mungkin kita sedang menyaksikan lahirnya generasi emas baru yang akan mengubah sejarah sepak bola dunia. Pertanyaan buat kamu, menurutmu siapa wonderkid saat ini yang paling siap jadi legenda besar di masa depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.